Halo guys, karena kalian udah tahu gimana sih gigi itu bisa bergerak, syarat-syaratnya apa, fase-fase apa aja yang akan dilewati oleh gigi sampai dia bisa bergerak. Nah sekarang kita ngobrolin tentang jenis-jenis pergerakan giginya. Yuk, kaku amat gue. Jadi kalau pergerakan gigi itu ada banyak jenisnya, tergantung apa yang bergerak. Ya, pertama ada namanya pergerakan uncontrolled tipping. Ya, ada pergerakan namanya uncontrolled tipping. Kalau uncontrolled tipping itu biasanya terjadi di alat orto lepasan. Ingat ya, uncontrolled tipping itu terjadi di alat orto lepasan. Apa sih yang dimaksud dengan uncontrolled tipping? Nih, lo lihat gambar ini. Di gambar ini, lihat bagian mahkotanya ke arah labial, tapi apikalnya ke arah palatal. Nah, ini yang kita sebut dengan uncontrolled tipping. Mahkotanya bergerak ke satu arah, dan apikalnya bergerak ke arah yang berlawanan. Ini terjadi di alat orto lepasan. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin tentang pressure tension, resorpsi aposisi, ya. Nah, di sini gua mau jelasin, karena pernah ditanya ini di soal, kalau pergerakan uncontrolled tipping ini, sisi tulang yang mana yang mengalami resorpsi, sisi tulang mana yang mengalami aposisi. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ini, ya. Tetap fokus ke gambar yang ini. Ini mahkotanya kita dorong ke labial secara uncontrolled tipping. Berarti nanti mahkotanya bakal ke labial, apikalnya bakal ke palatal. Sekarang kita bayangin. Kira-kira kita lihat yang cervicalnya dulu ya. Tulang-tulang yang tulang alveolar yang ada di sekitar cervical. Lu bayangin, tulang yang di sini nih, yang di sekitar cervical mahkota. Sisi mana yang akan mengalami tekanan, sisi mana yang akan mengalami regangan. Kalau kita dorong ke labial, lu bayangin, ligamen periodontal di bagian cervical mahkota di kasus ini akan mengalami tekanan. Ya, kan kita dorong mahkotanya ke labial nih secara uncontrolled tipping. Berarti nanti ligamen periodontal yang ada di cervicolabial akan mengalami tekanan, ya, atau tension, ya, akan mengalami pressure di cervicolabialnya. Kebalikannya, di cervicopalatalnya dia akan mengalami regangan atau tension, ya. Jadi coba lu lihat lagi di sini ya. Kalau mahkotanya didorong ke labial, tulang yang ada di cervicolabialnya akan mengalami tekanan atau pressure. Tulang yang ada di bagian cervicopalatalnya akan mengalami regangan atau tension. Berarti kalau kita dorong mahkota ke labial secara uncontrolled tipping, cervicolabialnya mengalami resorpsi karena tekan, cervicopalatalnya akan mengalami aposisi karena mengalami tension. Paham ya? Kalau gigi didorong ke labial secara uncontrolled tipping, cervicolabial akan mengalami pressure sehingga mengalami resorpsi, cervicopalatalnya akan mengalami tension sehingga akan mengalami aposisi, ya. Nah, kebalikannya, kalau apikalnya lihat nih, apikalnya sekarang kita lihat tulang apikalnya. Apikalnya kan nanti geraknya ke palatal. Berarti ligamen periodontal yang ada di apikopalatal akan mengalami pressure atau tekanan. Makanya yang di apikopalatal akan mengalami resorpsi, sedangkan yang ada di apikolabial akan mengalami tension. Makanya dia bakal jadi aposisi. Jadi ingat ya, kalau gigi didorong secara uncontrolled tipping, yang terresorpsi bagian cervicolabial sama apikopalatal, ya. Yang mengalami aposisi cervicopalatal dan apikolabial. Itu kalau uncontrolled tipping ke labial. Kalau uncontrolled tipping ke arah palatal berarti kebalikannya. Cervicopalatal yang mengalami resorpsi, apikolabial juga resorpsi. Yang aposisi cervicolabial dan apikopalatal. Gitu ya. Jadi ingat ya, itu yang harus lo ketahui tentang uncontrolled tipping. Uncontrolled tipping adanya di ortolepasan. Lanjut, yang kedua, lihat di sini, ini yang kita sebut dengan tipping. Kalau tipping, bedanya sama yang tadi, mahkotanya doang yang bergerak. Tapi lihat, apikalnya tidak bergerak. Apikalnya berada di posisi yang sama. Nah, kontrol tipping ini hanya bisa dilakukan di alat orto cekat, ya. Nah, berarti kalau misalnya gigi anterior, contohnya ya, gigi anterior, kita dorong ke labial secara kontrol tipping. Berarti yang mengalami resorpsi hanya cervicolabialnya saja. Apikalnya enggak, Bang? Enggak, soalnya apikalnya kan enggak berubah posisi. Gitu. Paham ya? Kalau kita dorong gigi secara kontrol tipping, contohnya ke labial, yang mengalami resorpsi itu cuma cervicolabialnya aja. Yang mengalami aposisi, cervicopalatalnya aja. Paham ya? Apikolabial atau apikopalatalnya tidak mengalami apa-apa di pergerakan kontrol tipping, ya. Nah, berikutnya yang ketiga, lihat gambar ini. Ini namanya pergerakan badili. Kalau badili itu mahkota, akar sampai ke apikal bergerak ke arah yang sama. Ini juga hanya bisa dilakukan dengan alat orto cekat. Contohnya ini, giginya kita dorong semuanya ke arah labial, ya, secara badili. Nah, berarti dari cervicolabial sampai ke apikolabial semuanya bakalan mengalami resorpsi, ya. Kalau badili kan semuanya tuh dari mahkota sampai apikal bergerak ke arah yang sama. Berarti dari cervicolabial sampai ke apikolabial dia mengalami resorpsi. Kebalikannya, cervicopalatal sampai ke apikopalatal dia akan mengalami aposisi. Paham ya? Nah, sama yang terakhir ada namanya pergerakan root uprighting atau nama lainnya torquing. Lihat gambarnya di sini. Di sini mahkotanya diam. Yang bergerak adalah justru apikalnya doang. Ya, ini kebalikannya kontrol tipping. Torquing ini juga hanya bisa dilakukan di alat orto cekat. Nah, kalau torquing berarti cervicolabial maupun cervicopalatal dia tidak sama sekali mengalami resorpsi maupun aposisi karena mahkotanya diam. Nah, apikalnya nih, coba lu lihat ya, di gambar ini apikalnya kita dorong ke labial. Kalau apikalnya kita dorong ke labial, berarti di sisi apikolabial akan mengalami pressure, resorpsi. Tapi di bagian apikopalatal, dia akan mengalami tension. Nah, makanya di apikopalatal nanti akan mengalami aposisi. Ya, paham ya? Ini semuanya ke arah labial. Jadi nanti kalau misalnya soalnya berbeda, misalnya kalau didorongnya ke mesial nih, gigi satu-satu didorong ke mesial dengan alat orto lepasan, berarti uncontrolled tipping. Sisi mana sama sisi mana yang mengalami resorpsi dan aposisi. Berarti lu bayangin, oh berarti antara mahkota dan apikal itu geraknya berlawanan karena uncontrolled tipping. Kalau didorong ke mesial, lu harus bayangin, oh berarti sisi mesial di bagian cervical sama apikal di bagian distal
itu akan mengalami tekanan, pressure. Berarti kalau gigi didorong ke mesial secara uncontrolled tipping, cervicomesial dan apikodistal mengalami resorpsi. Kebalikannya, cervicodistal dan apikomesial akan mengalami aposisi. Gitu ya. Itu yang harus lo tahu dari jenis-jenis pergerakan gigi, arah aposisi dan sisi yang mengalami aposisi dan sisi yang mengalami resorpsi. Nah, karena lo udah tahu jenis-jenis pergerakan gigi itu ada apa aja, sekarang lo harus tahu juga gaya-gaya optimum yang lo harus kasih ke pasien kalau lo mau melakukan pergerakan-pergerakan tadi. Pertama, untuk pergerakan tipping, idealnya lo kasih gaya sekitar 35 sampai 60 gram. Kapan pakai 35, kapan pakai 60, Bang? Pokoknya batas atasnya itu selalu dipakai buat gigi yang akarnya ganda, ya. Ingat ya, batas atas yang bakal gue sebutin semua ini buat akar ganda. Misalnya lo mau tipping gigi premolar yang premolar satu atas, atau lo mau tipping gigi molar. Nah, itu pakai gaya yang batas atasnya, ya. 35 sampai 60 gram untuk tipping. Nah, kalau untuk badili atau translasi, itu kita pakai gaya sekitar 70 sampai 120 gram, ya. Nah, kalau untuk torquing itu lo pakai 50 sampai 100 gram. Kalau rotasi, giginya lo puter, ya, lo puter berdasarkan sumbunya, itu sekitar 35 sampai 60 juga sama kayak tipping. Begitupun ekstrusi, kalau ekstrusi lo butuhnya 35 sampai 60 gram, kalau intrusi itu 10 sampai 20 gram, ya. Itu gaya-gaya optimal yang harus lo tahu untuk menggerakkan tiap gigi dari masing-masing jenis pergerakan, ya. Jadi sekarang udah tahu apa aja jenis pergerakan gigi dan berapa gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan gigi dengan jenis pergerakan tersebut. Tetap stay tune terus di Bonafit FM.